Selanjutnya, kami panggilkan dari Sopeng kembali, inovasi Bayi Papa, bayi lahir pulang dapat akte, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sopeng. Kepada tim inovasi, dipersilakan untuk naik ke atas pentas. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah inovasi Bayi Papa, bayi lahir pulang dapat akte dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sopeng. Ibu presentasi dulu atau video? Video dulu. Baik, tayangan video inovasi dengan durasi 3 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kasodi Rasak, Bupati Sopeng, dengan ini memberikan apresiasi dan dukungan yang sebesar-besarnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sopeng. Inovasi Bayi Papa, bayi lahir pulang dapat akta, merupakan bagian tidak terpisahkan dari visi misi pemerintah Kabupaten Sopeng yang lebih melayani, maju, dan sejahtera. Dengan menerbitkan dokumen kependudukan berupa akte kelahiran bagi bayi baru lahir di rumah sakit dan puskesmas, inovasi ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan akta kelahiran dengan mudah dan cepat. Terima kasih dan selamat berkarya. Teruslah berinovasi untuk pembangunan bangsa. Kurusumanga, salamaki topada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi Bayi Papa adalah inisiatif karya inovatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sopeng dalam mendukung gerakan percepatan kepemilikan akta kelahiran sebagai bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri yang dimiliki anak, serta menjadi bukti kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tua yang mudah, cepat, dan inovasi yang luar biasa, di mana ibu yang melahirkan di puskesmas bisa langsung membawa pulang akta dan kartu keluarga. Terima kasih. Sebagai orang tua merasa senang sekali melahirkan di puskesmas dan pulang bawa akta kelahiran dan kartu keluarga. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Inovator untuk melakukan presentasi. Ibu, silakan mengambil tempat di depan. Waktu Ibu untuk presentasi 7 menit, silakan Ibu gunakan waktu sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim panelis kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati tim inovasi dari Kabupaten Sopeng.
serta hadirin wal hadirat yang kesemuanya kami hormati. Izinkanlah kami, inovator Bayi Papa, Andi Hikmah, akan memaparkan inovasi Bayi Papa, bayi lahir pulang bawa akta. Salah satu pentingnya akta kelahiran adalah untuk sebagai status sebagai bentuk perlindungan dan status hukum bagi negara untuk identitas nama, tempat tanggal lahir, dan di mana siapa orang tuanya dan keluarga negaranya. Dampak yang sangat signifikan dalam pelaksanaan inovasi ini yaitu pada tahun 2022 capaian kepemilikan akta kelahiran meningkat menjadi 99,29% dan waktu penerbitan dari 7 hari menjadi 1 hari dengan biaya Rp0 dan langsung diserahkan pada saat bayi akan pulang ke rumah. Selanjutnya, inovasi Bayi Papa ini merupakan inovasi publik yang inklusif dan berkeadilan. Adapun yang melatar belakangi dari inovasi ini adalah banyaknya antrian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada setiap hari kerja. Yang kedua, maraknya calo sehingga membuat tidak nyaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan yang ketiga, waktu penyelesaian dokumen kependudukan menjadi lama. Adapun tujuan dari inovasi Bayi Papa ini adalah mengurangi antrian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk penerbitan akta kelahiran di rumah sakit dan puskesmas, khususnya bayi baru lahir. Adapun dampak dari inovasi ini dapat dilihat pada tabel berikut. Volume antrian sebelum inovasi, antrian padat, yang setelah inovasi menjadi tidak ada antrian yang mengular, dan selanjutnya. Adapun kontribusi terhadap capaian TPB yaitu di 16 kelembagaan dan tujuan yang ke-17. Adapun persentase indikator yang sudah dilaksanakan sebanyak 95% dan indikator yang belum tersedia layanannya sebesar 5%. Untuk adaptabilitas, semua inovasi Bayi Papa ini dipastikan diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia karena tidak memiliki spesifikasi teknis khusus, hanya menggunakan sumber daya manusia, anggaran yang cukup dan tersedia, serta pendataan ibu hamil di setiap rumah sakit dan puskesmas. Untuk keberlanjutan, sumber daya yang digunakan untuk keberlanjutan inovasi ini yaitu sumber daya manusia eksternal dan sumber daya manusia internal. Untuk keberlanjutan inovasi ini menggunakan 3 strategi, yaitu strategi institusional berupa regulasi yang dengan diterbitkannya SK setiap tahun mulai tahun 2018 sampai sekarang. Yang kedua, regulasi strategi sosial berupa kerjasama dengan Dinas Kesehatan, dalam hal ini 1 rumah sakit dan 17 puskesmas dalam hal penerbitan akta kelahiran di rumah sakit dan puskesmas. Dan yang ketiga, strategi manajerial berupa peningkatan kapasitas operator SIAK. Selanjutnya, kolaborasi pemangku kepentingan. Untuk kolaborasi pemangku kepentingan, kita didukung sepenuhnya oleh Bapak Bupati Sopeng. Selanjutnya, Dinas Kesehatan sebagai pelaksana kerjasama. Yang ketiga, Bapelitbanda sebagai perencana dan perumusan pelaksanaan inovasi. Yang keempat, BPKPD sebagai untuk penganggaran pelaksanaan inovasi. Untuk DPRD sebagai media politis, dan
aspirasi masyarakat. Yang selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana pembuatan dokumen kependudukan serta media cetak dan media massa dalam hal media sekularisasi. Demikian yang sempat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dukcapil, Dukcapil bisa. Ya, baik. Waktunya masih tersisa ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Kadis. Ya, untuk testimoni dan dukungan keberlanjutan inovasinya Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sopeng, yang saya hormati tim panitia dari Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu tim panelis lomba kompetisi inovasi untuk tingkat Provinsi Selatan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang kesemuanya yang kami hormati. Singkat saya sampaikan bahwa inovasi Bayi Papa ini tidak terlepas dari moto dari Dukcapil, Dirjen Dukcapil Pusat mengatakan bahwa Dukcapil bisa, seperti apa yang disampaikan tadi oleh inovator kami, bahwa bisa itu sinonim dari kata bisa adalah berkarya untuk selamanya, kemudian inovatif, inisiatif dalam memberikan dalam hal pelayanan, kemudian sabar, santun, sopan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan A-nya adalah adaptif dari pelayanan tersebut. Kemudian kita kaitkan dengan visi dari pemerintah Kabupaten Sopeng adalah Sopeng dalam rangka inovasi dari Dukcapil. Bapak Ibu yang kesemuanya kami hormati, baik waktu yang sangat terbatas untuk sekian, saya kira cukup bahwa inilah yang sempat yang beri aplaus dulu untuk para inovasi kita di depan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Fadia. Silakan Ibu. Ban inovator ya, setiap tahun juga. Tahun lalu ada ya Bu ya. Tahun ini lagi-lagi menghasilkan inovasi baru. Bu Hikmah, Jawa Timur itu sistem proses kerjanya kurang lebih sama seperti inovasi Bayi Papa. Jadi maksud saya adalah nanti Bu Hikmah akan mencoba mencari, menelusuri apa yang menjadi pembeda dari inovasi itu. Itu yang pertama, karena pasti kalau ini kan nasional, pasti dikasih nanti catatan, oh ini sudah ada yang sama. Artinya kalau ada yang sama, berarti inovasi ini adalah replikasi, ya, terinspirasi dari cara yang telah dilakukan keberhasilan. Karena lahir procot pulang bawa akte itu menjadi kebijakan nasional untuk administrasi kependudukan, kebijakan nasional Adminduk. Dua, yang belum saya lihat di sini adalah ditambah ibu melahirkan itu nanti pada beberapa hari kemudian baru dia dapat aktenya. Ini di mana? Ada berapa puskesmas yang kita ada MOU-nya dan pelayanan yang membutuhkan dokumen administrasi kependudukan untuk anak-anaknya. Mungkin tiba-tiba dia ada opname misalnya, dan dia butuh akte kelahiran. Ya, akte kelahiran itu kan menjadi hak dasarnya anak ya. Jadi mungkin atau barangkali alokasi anggaran untuk dinas kesehatan misalnya, karena kan dia sudah terdata tuh. Berarti jaminan untuk dia mendapatkan akses layanan kesehatan dia tercatat kan ya, dia tercatat. Nah bagaimana kinerja kesehatan setelah ibu merapikan 17 data-data Adminduk di Kabupaten Sopeng ini? Ya, itu penting, harus ada dampaknya Bu, karena kalau hanya sekedar
dampaknya adalah dari 17 itu ada berapa ratus ibu anak yang sudah dapat akta setelah lahir? Tercatat nggak? Ada berapa ratus? Ada berapa ratus? Ada berapa ratus bayi di 17 puskesmas ini plus rumah sakit yang sudah tercatat yang kelahirannya begitu lahir pulang bawa akte kelahiran? Ada berapa ratus jumlahnya? Itu penting juga di kita kuantifikasi. Jadi perlu kita hitung Bu, yang tadinya sama sekali nggak ada data, tidak ada data dari puskesmas maupun rumah sakit tentang jumlah kelahiran anaknya yang sudah mendapatkan akte kelahiran identitas. Nah sekarang setelah ada ini, itu meningkat menjadi apa gitu. Jadi secara administratif puskesmas juga dapat, secara administratif adminduk juga dapat, lalu kemudian secara beneficiaries total anggaran untuk imunisasi, kan ini harus ada pengalokasian Pak. Imunisasi, jatah kesehatan, bayi ya yang ada di rumah sakit dan di puskesmas itu terdata akibat dari rapinya atau adanya akte kelahiran yang mereka dapat segera setelah kelahiran. Mandat undang-undangnya memang di Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah anak berhak mendapatkan identitas dalam hal ini akte kelahiran segera setelah kelahiran. Jadi memang ibu telah menjalankan mandat regulasi ini, tapi setelah mendapatkan itu ibu-ibu lagi ngapain? Dia bisa pakai apa itu akte kelahirannya, itu juga penting dicari ya. Kayak gitu Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, inovasinya lahir procot pulang bawa akte itu tidak perlu ada bayi papa, itu sudah sangat ampuh sekali nih. Mungkin bayi papa, bayi lahir pulang bawa akte, itu tidak perlu ada tagline bayi papanya kalau saya Pak Lukman. Bayi lahir pulang bawa akte itu sudah luar biasa nih kalimat efektif ya. Terima kasih. Ya, baik terima kasih Bu Fadia. Mungkin selanjutnya Pak Lukman. Ya, silakan terima kasih Pak Lukman. Mbak Eno. Videonya tadi ya, di video itu harusnya kan proses didapatnya akte itu kayak apa. Jadi kan tadi itu di ujungnya ya memang sudah langsung bawa akte ya yang saya lihat. Terus tadi ini kan ada beberapa inovasi yang serupa ya. Salah satu kendalanya itu tadi karena belum ada nama. Apakah memang dimungkinkan aktenya itu belum ada namanya, nanti dia tulis sendiri saja? Tidak Pak. Kita mensosialisasikan di puskesmas dan rumah sakit setiap pemeriksaan kalau sudah mencapai umur kehamilan 7 bulan supaya mempersiapkan nama 2, 1 laki 1 perempuan. Berarti itu strateginya ya, karena kan kalau tadi itu tuh yang sempat dibahas yang tadi pagi bahwa orang Bugis itu nanti 7 harinya baru ada namanya. Jadi mungkin itu bisa menjadi sisi kebaruan ya, keluar dari kebiasaan orang Bugis bahwa ya memang sudah harus siap namanya. Meskipun dulu Bu Fadia itu mungkin 10 hari baru ada namanya atau 3 bulan sebelumnya ada namanya. Jadi kita masih dipanggil apa? Aceh. Aceh, Baco ya. Saya kira itu Ibu. Ini ya, cukup. Itu bisa ditonjolkan ya bahwa ini ada budaya seperti ini, tapi kita sudah sosialisasi edukasi mereka supaya ini bisa akurat ya, begitu dia lahir betul-betul bisa bawa akta, jadi tidak seperti yang tadi itu lagi ya. Saya apa yang disampaikan tadi Bu Fadia, kalau tidak salah ini sudah yang keberapa tadi ya, bayi lahir bawa akta. Jadi memang mungkin kalau perlu berkolaborasi untuk masing-masing menemukan apa sisi kebaruannya. Ya apalagi tadi menurut Bu Fadia, ya kita harus jujur nanti pada saat tingkat nasional kalau sudah ada ya pasti mereka menganggap bahwa ini adalah replikasi. Apalagi kalau kita tidak bisa menunjukkan nilai kebaruannya, aspek yang berbeda dari apa yang sebelumnya ada. Tadi misalnya tuh kalau orang Jawa itu, memang orang Jawa jauh hari sebelumnya itu sudah ada namanya ya.
Kalau Orang Bugis itu kan harusnya memang sudah lama ya. Karena kan nama-nama itu diwarisi dari neneknya. Seperti saya, itu nama nenek saya. Ya. Ya, Tapi itu bisa jadi pembeda ya di budaya kita. Kan nama itu ditunggu pi bapak tak toh. Saya bapakku dulu Menteri Kehutanan Pak. Jadi 40 hari pulang dari hutan baru ada namaku karena ditunggui bapakku toh kayak gitu. Jadi mungkin menjadi pembeda ada budaya kita di timur bahwa garis bapak itu memang nama pun juga ikut mengambil keputusan itu memang ada di bapak. Tapi kita ini enggak karena emak-emak juga ikut berkontribusi sekarang. Tapi nama Fadia itu inspirasinya itu dari Fadia itu berasal dari kata fuad. Fuad itu hati yang paling dalam yang tidak pernah berbohong. Begitu Pak. Ya. Ya. Penting ya. Ya, tapi maksud saya memang Pak, teman-teman di Zoom ya, penting saya kira ini memastikan setelah orang tua, berapa ratus orang tadi belum ada data, tapi itu penting ada datanya, sekian ratus bayi yang lahir, sekian ratus keluarga yang punya anak baru, lalu kemudian setelah itu jaminan seperti apa atau kemudahan-kemudahan apa yang dia bisa dapatkan setelah dia anaknya lahir dapat akte gitu. Salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan BPJS Kesehatan adalah akte kelahiran. Itu. Jadi yang tadinya 17 puskesmas ini berapa area desa? Berapa desa di 17 itu? 70 desa. Luar biasa dampak tak ini. Jadi di area tersebar di 20 desa itu yang tadinya tidak mendapatkan BPJS Kesehatan. Nah, apalagi kalau dikaitkan tadi BPJS petani itu dari keluarga petani ya. Jadi inovasinya ini Pak Kaban menurut saya Sopeng menarik ya, karena saling dia saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau lahir pulang dapat akte, kalau kebetulan itu adalah keluarga petani, maka dia dengan mudah terdaftar dapat BPJS-nya tadi Pak Aryadin. Ya kan ya, itu menarik kalau dia menjadi satu paket yang bagus inovasinya. Termasuk sebenarnya kan kalau akte kelahiran itu adalah hak identitas ya. Yang kedua adalah mendapatkan anggaran. Jadi yang harus memang ditahu itu adalah yang tadinya jadwal anggaran untuk untuk imunisasi, karena dia terdaftar dengan cepat, maka dia teralokasi anggarannya untuk imunisasi. Ya, jadi alokasi anggaran di puskesmas, rumah sakit, di dinas kesehatan itu ada peningkatan nggak setelah ibu melakukan inovasi ini? Itu penting ibu dampakkan di sini. Dampakkan maksudku cantumkan dia di dampak. Ya. Ya. Cukup Bu Fadia? Ada yang ingin direspon Bapak, Ibu? Cukup? Para Jenderal? Pas? Baik. Ada diskusi kayaknya itu di meja panelis. Ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Ibu? KBOK Puskesmas coba kita tanya Ki. Jadi biaya-biaya di puskesmas itu, yang tadi kan imunisasi itu pasti mereka anggarkan ya. Misalnya dalam 1 tahun berapa alokasi anggarannya untuk imunisasi saja. Ya kan ya, kan berbeda kalau kita yang ada di jumlah sini ada 20 orang misalnya, berarti ada 20 pieces piring yang sudah terdaftar. Kan logikanya gitu. Karena akte kelahiran, karena ibu merapikan ini, begitu pulang dapat akte, hak identitas dasarnya anak, berarti jatah alokasi anggaran untuk imunisasi, apakah itu kontribusinya meningkat setelah ada ini? Ibu boleh melihat itu. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Fadia. Waktu juga sudah habis. Cukup banyak catatannya ya, Ibu Inovator, Pak Kadis. Baik, kami persilahkan kepada inovator Bayi Papa dan tim disilahkan untuk meninggalkan tempat. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk inovasi Bayi Papa.